warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang kelima dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Setelah kita mengetahui bahwa menyekutukan Allah di dalam ibadah membatalkan keislaman, maka wajib bagi kita mengetahui apa itu ibadah. Orang yang tidak mengetahui makna ibadah dikhawatirkan dia akan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Kita mengetahui sesuatu ucapan atau perbuatan dicintai dan diridhai oleh Allah dari kabar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau kabar Rasulullah SAW sebagai utusannya. Terkadang kita mengetahui sesuatu ucapan atau amalan dicintai oleh Allah ketika Allah mengabarkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Misalnya Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Surat Al-Imran ayat 146. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersabar, mencintai sifat sabar. Kalau sabar dicintai oleh Allah, berarti sabar adalah ibadah. Dan kalau ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengabarkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah ayat 195. Mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri dari dosa. Al-Baqarah 222. Dan terkadang kita mengetahui Allah mencintai sebuah amalan atau ucapan karena Allah memerintahkan dengan amalan tersebut. Dan setiap yang Allah perintahkan berarti dicintai Allah. Dan kalau amalan tersebut dicintai, maka amalan tersebut adalah ibadah. Dan kalau amalan tersebut adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Contoh amalan yang diperintahkan adalah salat dan zakat. Allah SWT mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan hendaklah kalian mendirikan salat dan membayar zakat. Al-Baqarah ayat 43. Di sini Allah memerintahkan untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Berarti keduanya dicintai oleh Allah, karena Allah tidak memerintahkan kecuali sesuatu yang dicintai dan diridhai. Berarti salat dan zakat adalah ibadah hanya untuk Allah dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dan terkadang kita mengetahui Allah mencintai sebuah amalan ketika Allah memuji orang-orang yang mengamalkannya, karena Allah tidak memuji kecuali orang-orang yang Dia cintai, yang mereka mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah. Misalnya Allah berkata memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Pujian Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan nazarnya dan takut dengan suatu hari yang kejelekannya menyelimuti. Surat Al-Insan ayat yang ke-7. Pujian Allah SWT menunjukkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang menyempurnakan nazar dan perbuatan tersebut. Ibadah ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa perbuatan. Berupa ucapan seperti mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, bersolawat atas Nabi SAW, membaca Al-Quran, berdoa dan lain-lain. Berupa amalan seperti melakukan sholat, membayar zakat, berjihad, berhaji dan lain-lain. Al-zahirah wal batinah. Ibadah ada yang zahir dan ada yang batin. Ibadah yang zahir artinya adalah ibadah yang bisa terlihat oleh orang lain, seperti sholat, jihad dan lain-lain. Ibadah yang batin artinya adalah ibadah yang ada di dalam hati manusia,
seperti tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, kembali atau inabah kepada Allah, dan lain-lain. Semua ini adalah ibadah, dan semua ibadah harus diserahkan hanya kepada Allah. Tidak boleh sedikit pun diserahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang menyerahkan sebagian ibadah dari ibadah-ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah di dalam ibadah, dan ini merupakan pembatal keislaman yang paling besar. Kemudian Syekh menyebutkan dalil bahwa kesyirikan adalah pembatal keislaman, yaitu firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa yang dikehendaki. Surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan ayat 116. Allah tidak mengampuni dosa syirik, padahal Allah adalah Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Dan ini menunjukkan tentang betapa besarnya dosa syirik. Dan yang dimaksud dosa syirik yang tidak diampuni di sini adalah ketika seseorang bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosa syirik tersebut dan belum bertobat di masa hidupnya, dan maksud tidak diampuni adalah dia harus diazab. Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, inilah orang yang masuk ke dalam neraka, dan dialah yang tidak akan diampuni. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man laqiyallah yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kalau dia bertobat dari perbuatan syirik tersebut di masa hidupnya, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi taubat. Sebesar apapun dosanya, baik berupa syirik, kekufuran, kenifakan, kalau dia bertobat dengan taubat yang nasuha sebelum dia meninggal dunia, maka akan diampuni oleh Allah. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri, yaitu melakukan kemaksiatan, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sambil bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.